Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Malam hari ini saya memberikan sebuah tema yang sangat bergairah bagi kita semua, yaitu puas dengan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau puas dengan Tuhan? Dunia menjanjikan yang sementara. Bapak Ibu boleh punya rumahnya 5, mobilnya 10, hartanya banyak, tapi selalu Bapak Ibu taruh dalam hati Bapak Ibu, selalu rasa tidak puas. Selalu masih ada tempat yang kosong di hati kita. Bahkan Bapak Ibu isi satu pulau di hati Bapak Ibu, masih ada tempat yang kosong di situ. Bapak Ibu isi uang 100 miliar di hati kita, selalu ada tempat yang kosong di situ. Hati kita hanya bisa dipuaskan ketika kita ngisi firman Tuhan dan taruh Yesus dalam hati kita, maka hati kita puas. Orang kaya belum tentu puas, tapi orang puas so pasti dia kaya. Bapak Ibu tulis di situ. Orang kaya belum tentu dia puas, tapi orang puas so pasti kaya. Kata orang Manado katanya. Ya, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekali lagi saya katakan begini, orang kaya belum tentu dia puas, tapi orang puas so pasti kaya. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Kalau Bapak Ibu mau puas dengan Tuhan, maka Bapak Ibu harus punya hal yang pertama adalah harus punya pujian, harus selalu ada dalam mulut kita. Kalau Bapak Ibu mau punya kepuasan dalam Tuhan, maka Bapak Ibu harus suka memuji Tuhan. Saya sebut ini adalah lifestyle, sebuah gaya hidup. Gaya hidup seorang penyembah. Ya. Gaya hidup seorang penyembah. Kata pujian dari bahasa Ibrani dalam Mazmur 103, ayat yang ketiga di sini adalah dikatakan begini, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dipakai kata barak, B-A-R-A-K, barak. Barak itu artinya untuk memberkati. Kalau Bapak Ibu mau memberkati seseorang, maka Bapak Ibu kan punya sesuatu. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita sesuatu untuk memberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Bapak Ibu tulis di situ. Saya punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak punya itu. Apa itu yang Tuhan nggak punya? Tuhan nggak bisa puji dirinya sendiri. Karena itu saudara dan saya bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Itulah kepuasan. Kalau kita bisa memberkati seseorang, bisa memberi kepada istri, memberi kepada anak-anak, memberi kepada orang yang kita sayangi, memberi kepada orang yang kita hormati, maka itu sebuah kepuasan kepada kita. Ini Bapak Ibu memberi untuk Tuhan. Tuhan kurang apa sih? Dia punya langit dan bumi. Dia punya laut dan segala isinya. Dia punya segala yang Bapak Ibu sedang cari hari-hari ini. Tapi ada satu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan pencipta itu, yaitu dia tidak dapat memuji dirinya sendiri. Dan dia mempercayakan Anda dan saya ciptaannya untuk memberikan itu kepada dia. Bapak Ibu tahu begini bahwa ketika Anda memuji Tuhan, seperti tadi anak-anak saya memuji Tuhan, tahu gini bahwa satu malaikat tingkatan paling rendah itu suaranya lebih bagus dari mereka. Tapi kenapa ketika kita memuji Tuhan, sorga diam 30 menit? Alasannya sederhana. Kenapa? Sampai sorga memperhatikan kita. Karena saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Sedangkan malaikat tidak ditebus oleh darah Yesus. Kenapa kita bisa memanggil dia dengan sebutan Bapa, Aba Bapa? Malaikat tidak memanggil dia dengan sebutan Aba Bapa. Karena saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Amin. Kenapa ketika pujian saudara dinaikkan, pujian malaikat dinaikkan, itu tidak terlalu mempengaruhi Tuhan, tidak terlalu menarik bagi Tuhan. Tapi kenapa ketika kita memuji Tuhan, Tuhan tertarik dengan pujian kita? Alasannya sederhana, karena memang Tuhan menaruh berkat itu pada saudara dan saya. Makanya orang yang suka memuji Tuhan, dia sedang barak, dia sedang memberkati Tuhan.
Bahkan arti barak yang kedua adalah berlutut. Seperti seseorang datang di kaki seorang tuan, lalu membawa sesuatu yang menyenangkan hati tuannya. Itu namanya barak. Tujuan daripada dia berlutut adalah blessing, memberkati. Makanya orang-orang percaya, orang Kristen, saudara tahu begini bahwa dia suka angkat tangan memuji Tuhan. Itu adalah sebuah persembahan yang Bapak Ibu bisa berikan kepada Tuhan, dan itu akan memuaskan Tuhan, bahkan memuaskan saudara. Daud pernah berkata begini, mesbah doa itu ada 3 fasilitas, doa, pujian, penyembahan. Ya, Bapak Ibu tulis, mesbah doa itu punya 3 fasilitas, yaitu doa, pujian, penyembahan. Ada waktu-waktu tertentu di mana doa tidak dapat menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Kapan doa tidak dapat menyelesaikan masalah Bapak Ibu? Ketika itu berhubungan dengan harga diri. Ketika Bapak Ibu disalah mengerti, ketika bagian Bapak Ibu diambil, ketika orang menghakimi Bapak Ibu, ketika orang menghina Bapak Ibu, coba Bapak Ibu doa. Coba Bapak Ibu tengking-tengking. Perasaan itu nggak akan pergi daripada Bapak Ibu. Karena itu Mazmur 43, Mazmur 44, Daud berkata begini, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam batinmu? Bangkit dan pujilah Tuhan. Maka dia mengambil fasilitas kedua, yaitu pujian. Ketika Bapak Ibu disalah mengerti, bahwa diperlakukan tidak adil oleh suami, diperlakukan tidak adil oleh mertua, oleh teman, oleh rekan bisnis, maka naik kepada tingkatan yang berikut lebih dari doa, yaitu pujian. Ketika Bapak Ibu nyanyi 30 menit, rasanya langsung plong. Itu namanya kepuasan. Itu tidak bisa didapat dengan uang, tidak bisa didapat dengan harta, tidak bisa didapat dengan kepintaran, tidak bisa didapat dengan titel yang banyak di depan kita atau di belakang nama kita. Enggak bisa. Itu hanya didapat ketika Bapak Ibu memberikan pujian kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan mengambil pujian itu menjadi Yehuda, menjadi tongkat di tangan Tuhan. Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Yehuda artinya praise. Ketika Bapak Ibu memuji, maka jadi senjata dalam tangan Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuh saudara. Amin. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah worship, menyembah Tuhan. Nah, saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu, bahwa Alkitab berkata begini, bahwa kata barak itu artinya untuk memberkati. Memberkati siapa? Memberkati Tuhan. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Ya, saudara dan saya memberkati Tuhan. Ya, bless the name of the Lord. Memberkati Dia. Kata pujian dipakai kata bless untuk memberkati. Bahkan bukan cuma kata barak, bukan cuma untuk memberkati Tuhan, sebaliknya untuk diberkati. Wow. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengambil apapun daripada kita. Amin. Yang suka mengambil daripada kita itu setan. Yohanes 10 ayat 10, setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberinya, dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ketika Bapak Ibu memberkati Tuhan, maka Bapak Ibu diberkati. Saya ingat anak-anak saya ketika mereka kecil, ketika saya pulang pelayanan, mereka itu selalu tunggu saya, Bapak Ibu, pulangnya. Ketika saya pulang, ada yang angkat tas saya, yang tas di tangan, ada yang angkat sepatu saya, ya ada yang pici tangan saya. Mereka nggak minta apa-apa. Tapi saya berpikir gini, pas saya kepingin kasih mereka sesuatu, mereka nggak minta. Ya, mereka sering puji, papa ganteng, papa paling baik. Ya, mereka selalu muji-muji saya gitu ya. Mereka nggak minta apa-apa, tapi saya kepingin memberi sesuatu kepada mereka. Bayangkan saudara, kalau Anda suka memuji Tuhan, nggak usah minta. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Banyak orang datang itu, nggak langsung puji, tiba-tiba minta, nggak dapat apa-apa. Makanya prinsip barak itu adalah begini, memberkati Tuhan lebih dulu. Berikan dulu apa yang tidak dapat Tuhan lakukan. Baru ketika apa yang tidak dapat Tuhan lakukan itu, Bapak Ibu puaskan hatinya, maka Anda diberkati. Ketika saudara diberkati, pasti saudara dimuliakan, pasti saudara dipromosi, pasti saudara dan saya diangkat tinggi oleh Tuhan. Katakan yes and amen. Amin. Haleluya. Bahkan barak itu artinya gini, memberi hormat. Wow.
Ketika Bapak Ibu sedang memberkati Tuhan melalui pujian penyembahan, Bapak Ibu sedang memberikan hormat kepada Dia. Aku tunduk, seperti seorang prajurit tunduk kepada komandannya. Aku taat kepada perintah-Mu, lakukan perintah-Mu. Jadi pujian bukan cuma hafal sebuah lagu rohani. Pujian itu bukan cuma karena Bapak Ibu dan saya angkat tangan. Pujian itu adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan. Barang siapa menghormati aku, maka dia dihormati. Salah satu cara kita menghormati Tuhan adalah pujian penyembahan. Ada banyak jemaat yang saya lihat, mereka datang ibadah itu ketika sudah mulai khotbah. Mereka nggak mau ikut pujian penyembahan. Mereka kehilangan momentum untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberi sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan itu. Maka belajar Bapak Ibu kalau datang ibadah, datang lebih awal. Ikut doa pujian penyembahan itu kesempatan Bapak Ibu dan saya memberikan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Anda bisa memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Amin. Haleluya. Mazmur 103 ayat 1-2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Wow. Jadi Anda sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberkati Tuhan. Dan kita akan terima segala kebaikannya. Haleluya. Berarti Bapak Ibu akan dipuaskan. Bagaimana supaya kita memuaskan Tuhan? Kita menjadi orang yang puas di hadapan Tuhan, puas dengan Tuhan. Berikan pujian. Berikan dulu apa yang Tuhan mau. Perbanyak waktu pujianmu daripada waktu minta-minta sekarang. Karena Tuhan lebih tahu, seperti anak-anak saya puji saya, mereka menyenangkan saya, nggak usah minta. Seorang bapak akan tahu anaknya mau apa. Bahkan kalau dia puji saya, minta satu bisa dikasih dua. Bapak kita di sorga lebih baik daripada bapak ini. Daripada bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di sini. Bahkan lebih tahu akan kebutuhan kita lebih daripada kita sendiri. Bahkan Tuhan selalu menjawab lebih daripada doa kita. Perbanyak waktu memuji menyembah Tuhan. Dan saudara akan melihat perkara-perkara hebat akan terjadi. Puas di hadapan Tuhan. Wow. Hal yang kedua Bapak Ibu kita belajar. Bagaimana kita bisa puas dengan Tuhan? Kita ada karena pengampunan Tuhan. Karena itu kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain supaya kita sembuh. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan itu di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berapa banyak yang mau sembuh? Ada penyakit secara fisik, ada juga penyakit rohani. Alasannya mereka sakit adalah tidak dapat mengampuni. Mengampuni di sini dikaitkan, ditaruh dalam satu paket dengan kesembuhan. Terutama penyakitmu. Haleluya. Amin. Berarti begini Bapak Ibu, ketika kita mengampuni seseorang, maka Bapa di sorga mengampuni kita. Matius pasal 6, 14 dan 15. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga mengampuni kesalahanmu. Jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga tidak mengampuni kesalahanmu. Itu berarti begini, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Amin. Jika kita tidak mengampuni, maka kita nggak dapat jawaban dari Tuhan. Saya kasih sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Contoh. Ketika Bapak Ibu tidak bisa mengampuni suami, lalu Bapak Ibu doa, Tuhan, tolong aku supaya sembuhkan aku, supaya aku sembuh. Doa Bapak Ibu naik. Di hadapan Bapak di sorga. Bapak di sorga, Bapak yang baik. Bapak di sorga katakan, jawab. Setan katakan begini, jangan. Tuhan tanya, Bapak tanya, kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan, Matius pasal 6, 14, 15. Jika dia tidak mengampuni, maka engkau tidak boleh mengampuni. Otomatis Bapa di sorga tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Bapa di sorga beri jawaban itu. Bukan tidak kasih. Tahan jawaban itu sampai kita mengampuni.
Sehingga Tuhan pakai segala cara, Anda dengarkan khotbah, Anda dengarkan kesaksian tentang orang mengampuni, dengarkan orang-orang bersaksi tentang bagaimana mereka dipulihkan daripada suami yang kasar, daripada orang tua yang kasar, dari anak-anak yang memberontak, lalu mereka dipulihkan. Tuhan pakai segala cara, bahkan malam ini Anda datang dengarkan khotbah untuk mendengarkan bahwa mengampuni itu adalah cara kita puas dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengampuni dan melupakan, mengampuni sama dengan melupakan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku segala dosa, maka ia adalah setia dan adil. Menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita. Jadi bagi Tuhan pengakuan itu adalah selesai. Kemudian Yesaya 43 ayat yang ke-25 berkata, Tuhan lupa, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Ada orang yang tidak bisa mengampuni sehingga akhirnya kanker payudara, kanker serviks, kanker kandungan. Ada orang yang tidak bisa mengampuni, akhirnya kena stroke. Ada orang yang tidak bisa mengampuni, akhirnya darahnya tinggi, kolesterol, kena jantung, macam-macam. Kenapa? Yang biasanya tidur jam 11 malam, karena dia ingat orang yang nyakiti dia, nggak bisa tidur sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh, bangunnya kesiangan, nggak bisa doa. Kemudian darahnya naik tinggi, tidak bisa detox, racunnya banyak dalam tubuh, dia sakit-sakitan. Saya melayani ada begitu banyak orang, alasan mereka sakit adalah tidak dapat mengampuni. Dan saya juga temukan ketika seseorang mengampuni, maka Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tuhan melepaskan dia sembuh secara fisik. Bahkan pekerjaan usaha bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Saya pernah layani satu orang, dia sakit hati dengan kokonya. Dan mereka punya bisnis itu bengkel. Dia punya bisnis bengkel. Sebelum dia sakit hati dengan kokonya, bengkelnya sangat ramai, diberkati luar biasa. Ketika dia sakit hati dengan kokonya, langsung sepi. Dia tanya saya begini, ketika dia datang konseling dengan saya, dan saya katakan begini, bengkel Anda sepi karena Anda sakit hati dengan kokom. Dia tanya, apa hubungannya Pak? Saya bilang, hubungannya sepertinya nggak ada. Tapi sesungguhnya itu ada, karena alam roh lebih nyata dari alam jasmani. Setan akan menahan segala berkat, setan akan menghakimi kamu di hadapan Tuhan, karena kamu tidak mengampuni. Amsal 27 ayat yang ketiga, batu ada beratnya, pasir ada beratnya. Tapi lebih berat dari dua-duanya, sakit hati terhadap orang bodoh. Pengampunan itu adalah perekat untuk bagian-bagian yang retak dalam hidup kita. Kata pengampunan dari bahasa Ibrani dipakai kata salak. S-A-L-A-C-H. Salak. Salak itu artinya untuk memaafkan. Forgiveness. Bukan cuma memaafkan, tapi melupakan kesalahan yang orang pernah lakukan untuk kita. Atau tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang yang orang lakukan bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau puas dengan Tuhan, maka salah satu sifat Tuhan ini harus kita lakukan, yaitu mengampuni. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, salah satu dari 7 perkataannya adalah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Ya, dia dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Dan dia mengampuni mereka. Kita ada sampai hari ini karena pengampunan. Bapak Ibu kalau mau lihat anak cucumu diberkati, lepaskan pengampunan kepada mereka. Jangan ingat salah mereka. Alkitab mengatakan begini, mengampuni, memaafkan. Dalam pelayanan, karena pelayanan dasar saya adalah usir setan. Pelayanan dasar saya berhubungan dengan orang-orang sakit. Orang-orang yang punya problem dengan jiwanya. Dan saya temukan begini. 85% sampai 90% orang mengalami masalah dan sakit karena alasan tidak dapat mengampuni. Dan itu selalu terjadi dengan orang-orang yang paling dekat dengan dia. Dengan suami, dengan istri, dengan papa, mama, mertua, dengan kakak ipar, adik ipar. Selalu seperti itu. Sebab kalau dengan orang yang baru pertama kali kenal, cepat lupa. Tapi kalau dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, maka genaplah firman Tuhan Amsal 17:17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Haleluya. Amin. Jadi pengampunan adalah berkat. Dia yang mengampuni kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hari ini ada yang sakit, maka salah satu akarnya yang perlu dicabut adalah tidak bisa kepahitan atau tidak bisa mengampuni. Caranya adalah mengampuni. Ketika Bapak Ibu mengampuni, maka Bapak Ibu sedang membangun akses untuk menerima segala berkat yang terbaik dari surga. Katakan amin. Haleluya. Pengampunan juga membawa kesembuhan pada seluruh tubuh kita. Seluruh hidup kita. Bukan cuma tubuh secara fisik, tapi juga keluarga dan juga usaha. Saya ingat ketika saudara ini ketika dia mengampuni kokonya, ya. Kemudian beberapa bulan kemudian, dia beritahu saya, bisnisnya kembali ramai. Sampai dia katakan begini, wow, Pak Gembala, ini luar biasa. Saya katakan ini jangan sekali-sekali kamu sakit hati. Karena setan akan menghancurkan Anda. Bukan cuma menghancurkan bisnis, menghancurkan fisik. Tubuh ini akan sakit-sakitan. Ingatlah bahwa kita ada hari ini, karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, ditebus dari dosa karena pengampunan. Bapak Ibu tulis di situ, saya ada hari ini karena pengampunan Tuhan untuk saya. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang buat Bapak Ibu sakit hati, ada orang yang nyakiti Bapak Ibu, hutang Bapak Ibu belum bayar, orang itu harusnya Bapak Ibu yang dipromosi, tapi orang itu yang nyalik Bapak Ibu, dan sebagainya. Ampuni dia. Karena Tuhan telah menentukan bagian yang terbaik untuk Anda. Untuk engkau melihat janji-janji Tuhan datang dalam hidupmu. Ada yang namanya Agus Palayukan. Agus Palayukan. Agus Palayukan ini sedang bergumul hari-hari ini. Nah, Tuhan berkata begini, ketika dia percaya dan melupakan yang terjadi, mengampuni orang yang bersalah kepada dia, Tuhan akan pulihkan dia dalam 2 bulan ke depan. Jangan tunda. Penundaan adalah salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Tapi ketika engkau mendengar firman dan melakukannya, maka Tuhan akan pulihkan keadaanmu segera. Agus Palayukan. Palayukan. Kalau ada, ya Tuhan akan berkati orang ini. Firman Allah berkata dalam Mazmur 103 ayat yang keempat berkata, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow. Mengampunan itu adalah merampas Anda dari kematian. Memindahkan kepada kehidupan yang kekal. Bukan cuma itu, memahkotai. Saudara akan dapat mahkota, namanya mahkota kasih dan setia dan rahmat. Orang yang mengampuni, dia akan dapat mahkota kasih setia dan rahmat. Karena itu jadikan hidupmu gaya hidup mengampuni. Saya dulu tidak bisa mengampuni papa saya, karena papa saya ya tujuannya baik, tapi karena anak-anak tidak bisa mengerti didikan orang tua sehingga akhirnya sakit hati. Tapi ketika saya bertobat, saya mengampuni papa saya. Saya ada sampai hari ini jadi hamba Tuhan karena pengampunan. Nah, ketika papa saya mau meninggal, 2 minggu mau meninggal, saya masih melayani papa saya, beliau di tempat tidur. Saya dari Makassar pulang ke Ambon, saya melayani papa saya gendong ke kamar mandi, beliau buang air di sana, saya bersihkan dan sebagainya. Beliau udah gak bisa bicara, tapi angkat 2 tangan untuk saya. Saya berlutut tempat tidurnya, saya ambil kedua tangannya, taruh di atas tangan saya, taruh di atas kepala saya. Saya katakan, Papa, berkati saya. Karena dulu anaknya nakal, tidak dengar-dengaran orang tua. Dari 10 hukum Taurat, 9-nya jangan, 1-nya bonus. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amsal menambahkan, panjang umur di tangan kanan, kekayaan kehormatan. Panjang umur tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Ditambahkan kekayaan dan kehormatan. Berapa banyak yang mau kekayaan dan kehormatan dan panjang umur? Belajar hormati orang tuamu. Belajar hormati para pemimpin rohani. Mereka bukan orang-orang sempurna, tapi mereka pilihan Tuhan. Anda nggak bisa pilih dari mana kandungan Anda lahir, dan nggak bisa pilih dari kandungan mana Anda lahir, nggak bisa pilih dari suku mana Anda lahir, nggak bisa pilih warna kulit, warna rambut, model rambut, nggak bisa pilih. Dari suku mana nggak bisa pilih, itu tuntunan Tuhan. Belajar bersyukurlah atas semuanya itu. Alkitab berkata begini, pengampunan
bukan cuma melupakan dosa saudara, merampas Anda dari lubang kubur. Berarti orang yang sakit hati sedang berjalan dalam lubang kubur. Kalau saya perhatikan baik-baik, berjalan kepada kematian kekal. Karena orang yang benar juga menuju kepada lubang kubur kalau Tuhan belum datang, kan? Kan begitu. Kalau bicara tentang lubang kubur, orang benar juga mati kok. Tapi merampas dari lubang kubur di sini adalah kematian kekal. Pengampunan akan merampas Anda, membawa Anda dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Bukan cuma kehidupan kekal, dapat mahkota, kasih, setia, dan rahmat. Kalau Bapak Ibu mau dapat mahkota, dimahkotai kasih setia dan rahmat, belajar mengampuni. Ada banyak keadaan tidak adil dengan kita. Yes, kita ada di dunia. Yesus berkata kita ada di dunia karena kita bukan berasal dari dunia. Dunia akan membenci kita. Tapi kita sudah diberikan senjata, yaitu pengampunan. Katakan yes and amen 1 juta kali. Saudara lihat saya tegang sekali, banyak yang sakit hati malam ini ya. Haleluya. Tapi pengampunan akan menjaga hati saudara tetap kuat untuk hadapi segala tantangan. Itu namanya puas di hadapan. Ya. Saya belajar untuk ngampuni. Ketika ada orang bicara saya banyak, orang cerita, jangan pikir bahwa hamba Tuhan tidak diceritain. Diceritain sama jemaat, diceritain sama pekerja, ya. Tapi saya selalu berkata begini, nggak apa-apa, kita nggak bisa tahan orang mulut mau bicara kita apa. Kalau ada orang yang bicara kita di belakang, karena memang dia tidak akan pernah ada di depan kita. Yang kedua, kalau ada orang cerita Anda, berarti Anda barang bagus. Barang jelek siapa yang mau diceritain? Betul? Kasih tahu kiri kanan. Kalau ada orang cerita saya, maka saya barang bagus. Yesaya 43 ayat yang ketiga, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, memang Anda barang bagus, karena dibeli oleh darah Yesus. Jadi kalau ada orang cerita Anda, jangan sakit hati. Siapa tahu dia sedang berbicara untuk memberkati Anda. Jangan cepat marah. Ya. Anda nggak bisa suruh orang tutup mulut Anda, nggak mungkin. Tapi Anda bisa menjaga hatimu. Nggak bisa jaga supaya perkataan orang itu nggak masuk dalam pikiran dan hatimu. Itu orang dewasa dalam Tuhan. Sehingga Anda dan saya bunda untuk puas dengan Tuhan. Aku udah puas kok. Aku jadi diriku sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku nggak mau jadi apa yang orang katakan. Karena kalau aku mau ikut apa yang orang katakan, hidupku gado-gado. Tapi aku hidup untuk mengikuti apa kata Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku ngampuni. Sekalipun itu nggak layak orang itu terima pengampunan. Karena cara dia memperlakukan saya tidak adil. Tapi karena Tuhan suruh ngampuni, saya mau taat dan saya lakukan. Itu puas dengan Tuhan. Orang kalau puas dengan Tuhan itu nggak banyak nuntut. Tulis Bapak Ibu. Saya kalau puas dengan Tuhan, saya nggak banyak nuntut. Bapak Ibu tulis. Saya sudah puas dengan Tuhan. Saya nggak perlu banyak nuntut. Orang yang banyak nuntut itu karena nggak puas dengan Tuhan. Nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nggak punya waktu doa dengan Tuhan. Nggak punya waktu baca Alkitab dengan Tuhan. Dia nggak punya keintiman dengan Tuhan. Banyak nuntut. Tapi Bapak Ibu lihat anak-anak Bapak Ibu di rumah, nggak pernah banyak nuntut. Dia tahu jam makan, dia tahu dia akan disediakan tidak boleh kedinginan, dia tahu dia akan disediakan yang terbaik oleh orang tuanya, sekolah disediakan yang terbaik, semua nggak perlu nuntut. Memang ada anak yang nuntut. Karena yang dia minta keinginan bukan kebutuhan, tapi seluruh kebutuhan pasti disediakan orang tuanya. Kalau dia belum bisa nyetir, nuntut punya mobil, itu namanya keinginan, nggak dikasih. Belum siap. Apalagi nggak punya SIM. Itu keinginan namanya. Tapi kalau kebutuhan disediakan every day. Tuhan menyiapkan kepada kita every day. Kita nggak punya alasan untuk tidak bisa ngampuni. Karena itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan adalah mengampuni. Ketika Bapak Ibu suka mengampuni, Bapak Ibu sama dengan Tuhan. Kita paling mirip dengan Tuhan kalau kita suka mengampuni. Tulis Bapak Ibu. Saya paling mirip dengan Tuhan kalau saya suka mengampuni. Tulis Bapak Ibu. Saya paling mirip dengan Tuhan kalau saya suka mengampuni.
itu puas dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar. Kalau yang pertama tadi, kita puas dengan Tuhan kalau kita barak. Ya. Kalau kita suka memuji Dia. Kita puas dengan Tuhan kalau kita salak. S-A-L-A-C-H. Salak itu adalah untuk memaafkan. Kalau untuk memaafkan artinya tersedia. Anda punya pengampunan 1 juta ton. Ketika orang perlakukan Anda tidak adil, Anda bisa memberikan kepada dia 1000 ton kalau dia butuh. Tersedia, more than enough. Yang ketiga, ya, kepuasan sejati hanya didapat kalau kita mau melalui proses kehidupan. Ulangi, ada orang yang tidak mau diproses. Ada orang maunya instan, itu bukan kekristenan. Ya, itu bukan kekristenan. Kekristenan selalu melewati proses kehidupan. Ingat Bapak Ibu, bahwa menjalani kehidupan ini bukan the highways, bukan jalan tol. Ulangi ya, menjalani kehidupan ini bukan jalan tol. Jalan tol adalah ketika Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan dalam doa, mau baca Alkitab, tidak boleh ada penghalang. Tapi menjalani hidup ini tidak jalan tol. Banyak penghalang. Justru waktu Bapak Ibu ikut Tuhan sungguh-sungguh, ada banyak penghalang. Rasanya Anda berkata begini, sebelum saya kenal Tuhan kok rasanya jalan besar. Tidak ada penghalang, karena Alkitab berkata jalan besar menujunya ujungnya maut, tapi jalan sempit ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Kepuasan sejati hanya didapat kalau kita mau melalui proses kehidupan. Berapa banyak yang mau diproses? Katakan, I will. Saya mau. Ya. Orang yang mau melewati proses kehidupan, itu adalah gaya hidup yang puas dengan Tuhan. Dia diproses apapun dia tenang, diperlakukan apapun dia tenang. Saudara perhatikan Daud ya. Dari jenderal bintang 4, diturunkan jadi komandan batalion. Dia tidak menyalahkan Saul. Dia katakan, dasar raja egois, dasar raja tidak tahu memimpin, dasar raja begini. Daud tidak ada satu kata pun dari seorang Daud yang mengetahui pemimpinnya. Dia selalu tunduk kepada Saul, melakukan tanggung jawab yang diberikan Saul kepadanya. Dan di padang, di tengah-tengah proses itu, dia menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Hari ini kalau kita dengar pujian, kita dengar mazmur, kita dengar nyanyian yang orang bisa nyanyikan bagi Tuhan, rasanya semua katanya sudah dinyanyikan oleh Daud. Kitab Mazmur itu ada 150 pasal, tidak semua ditulis oleh Daud. 100 pasal ditulis oleh Daud, 50-nya ditulis oleh orang lain untuk mengingat karya Tuhan melalui Daud. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Daud melewati proses. Proses ini saya sebut dengan proses padang gurun. Proses ini saya sebut dengan proses melewati rumah lawan. Saul tidak menyukai Daud. Dan Daud tetap ada di dalam rumah Saul. Berapa lama Daud tinggal dalam rumah Saul? 13 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Dari 1 Samuel 16, ketika minyak urapan raja turun di atas Daud, dia harus menunggu 13 tahun untuk dia menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi totalnya Daud harus menunggu 25 tahun untuk dia menjadi raja. 25 tahun itu adalah masa kuliahnya Daud, namanya kuliah Universitas Kehidupan, untuk menjadi raja. Ada banyak orang yang mau langsung potong kompas, nggak bisa. Bapak Ibu harus ulangi dari awal. Kalau kita baca kitab Injil berkata begini, kalau engkau salah untuk salah satunya, engkau salah untuk seluruhnya. Saya terjemahkan begini, kalau Bapak Ibu sudah, artinya bahwa kehidupan kita untuk Tuhan berkenan kepada kita itu angka 10. Dan Bapak Ibu sudah jalani sampai angka 7. Dan Bapak Ibu lakukan kesalahan di situ, maka turun kembali dari playgroup, kindergarten kembali. Kalau engkau bersalah untuk satu, engkau bersalah untuk semuanya. Dan banyak kali kita ulang-ulang kali, terus ulangi dari nol. Kenapa? Karena kita nggak tahan proses. Kok lama banget sih? Itu tetangga udah dijawab. Dia kok dijawab, aku kok belum dijawab. Dia kan baru bertobat baru, aku udah bertobat lama. Kenapa aku belum dijawab? Lalu sakit hati. Tidak mau baca Alkitab, tidak
tidak ada doa-doa, tidak ada healing prophesy, tidak ada datang untuk ikut ibadah, tidak ada baca Alkitab lagi, tidak ada hafal firman Tuhan lagi. Alasannya sakit hati. Ini orang nggak puas, lalu mulai minum mabuk. Lalu mulai berkelahi, mulai dunia malam. Lalu mulai hidup semerampangan. Ini tidak puas dengan Tuhan. Orang puas dengan Tuhan itu berpikir bahwa Dia, Bapa di sorga, telah menyediakan segala yang terbaik. Cuma tunggu timingnya saja yang namanya kairos. Kata memuaskan dipakai bahasa Ibrani adalah saba. Atau kata lain dipakai sabea. S-A-B-A. Atau S-A-B-E-A. Saba atau sabea. Yang artinya dipuaskan. Tahukah saudara, yang bisa memuaskan Anda dan saya? Hanya Tuhan Yesus. Dunia nggak bisa puaskan. Bapak Ibu mau punya harta sebanyak apapun nggak bisa. Kata saba atau sabea bukan artinya dipuaskan, tapi artinya dipenuhi. Wow. Misalnya ini gelas ini ya. Ini gelas. Contoh, atau bukan gelas lah, ini botol air minum. Ini tiap hari biasa ada di meja saya, ditaruh istri saya ini. 2 liter. Karena Alkitab suruh katanya minum 2 liter. 1/6 hin. 1 hin itu 12 liter. Berarti kalau 1/6 dari 12 liter itu 2 liter. Itu 8 gelas, ini 8 gelas. Alkitab biaya. Ini sudah habis. Bagaimana mau penuh? Harus ditaruh pada sumbernya untuk penuh. Sehingga kalau penuh, misalnya gelas ini penuh, dipenuhi. Bapak Ibu nggak bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Bisa Pak, saya kerja keras, saya pintar cari duit. Bisa, tapi Bapak Ibu selalu tidak puas. Kita akan puas ketika Tuhan intervensi seluruh kehidupan, seluruh segi kehidupan kita. Maka kita bisa berkata seperti Daud, aku puas di hadapan Tuhan. Ada orang yang punya uang 1 miliar tapi tidak puas. Tapi ada yang punya 1 juta, bisa puas dengan uang 1 juta. Puji Tuhan kalau punya uang 1 miliar dan Anda puas dengan Tuhan. Haleluya, 2.000, 5.000, 1 juta kali. Haleluya. Tapi yang paling memprihatinkan adalah begini. Kita punya kekayaan, kita punya segala, kita punya kedudukan, tapi nggak puas-puas. Sekali lagi saya katakan, yang bisa memuaskan saudara hanya Tuhan. Dipuaskan. Berarti ada orang lain, berarti ada kekuatan lain yang harus intervensi hidup kita. Dipenuhi. Kata dipenuhi artinya begini, memiliki keinginan dipuaskan. Berarti Bapak Ibu harus punya keinginan, memiliki keinginan untuk dipuaskan. Untuk memiliki kelebihan, ya, atau dilebih-lebihkan. Karena kata saba itu artinya juga adalah dilebih-lebihkan atau dibanjiri. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berkat datang kepada Anda seperti dibanjiri? Banjir berkat datang untuk saudara, banjir promosi datang untuk saudara, itu namanya dipuaskan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Dilebih-lebihkan, bukan pas-pasan, more than enough. Tuhan tidak pernah kasih incip-incip kepada saudara. Dia selalu abundantly, meluap. Itu namanya dilebih-lebihkan. 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 bakul. Itu namanya dilebih-lebihkan. Tuhan itu tidak pernah pas-pasan. Tulis Bapak Ibu. Tuhan yang saya sembah tidak pernah pas-pasan. Selalu dilebih-lebihkan. Bahkan kata saba atau sabea ini, itu adalah kata memperkaya. Wow. Jadi arti begini, saya dipuaskan kepuasan sejati, hanya didapat kalau kita mau melalui proses kehidupan. Ketika Bapak Ibu diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu dipersiapkan oleh Tuhan, karena Tuhan ingin memperkaya kita. Kita biasa dengar, saya mau ikut kerja dengan orang itu karena mau belajar pengalamannya.
Pengalaman apa? Pengalaman dia jatuh bangkrut, lalu dia bangkit kembali, jadi lebih sukses daripada sebelum bangkrut itu. Setelah bangkrut itu namanya dia diperkaya. Ada yang lebih berharga daripada uang, yaitu pengalamannya. Itu namanya memperkaya. Proses itu membuat Anda dan saya matang, membuat Anda dan saya dewasa, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tahukah Bapak Ibu, uang itu bisa dicari. Tapi pengalaman kehidupan itu mahal. Pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan itu mahal. Itu akan jadi berkat bagi anak cucu, saudara. Itu namanya puas dengan Tuhan. Nah, orang yang puas dengan Tuhan itu diumpamakan seperti Raja Wali muda. Mazmur 103 ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu tahu bahwa Raja Wali itu ada yang namanya Golden Eagles. Itu hidup adanya yang sampai katanya 60 tahun hidupnya. Dan setiap 20 tahun dia harus mengalami yang namanya masa paruh. Masa paruh itu Raja Wali yang dewasa. Dia harus mengalami yang namanya rontok bulu. Dia harus terbang, Raja Wali itu selalu membuat tempat tinggalnya di gunung-gunung batu yang paling tinggi, puncak-puncak pohon yang paling tinggi, dan daerah kekuasaannya itu sangat luas sekali. Cara pandang matanya memandang itu 2,5 kilo. Bisa melihat yang paling kecil bergerak dan dia bisa tahu itu apa. Dan ketika mengalami masa paruh, dia akan terbang untuk mencari air terjun. Ketika dia masuk pada air terjun, maka dia merentangkan sayapnya. Maka air terjun itu merontokkan bulu-bulunya. Bahasa Cinanya Li Chin. Bahasa Jepangnya Ki Sing. Bahasa Indonesia botak and gundul. Maka rontok bulu-bulunya, ya, licin, kising, botak and gundul. Lalu saudara, Raja Wali yang rontok bulu ini kemudian dia lompat dari batu karang ke batu karang sampai di sarangnya. Ketika dia sampai di sarangnya, dan ketika malam tiba dia kedinginan. Ketika siang hari tiba dia kepanasan. Kerjanya dia ketika masa paruh itu adalah cuma menatap matahari dan mencengkram batu karang. Ketika dia cengkram batu karang, maka kuku-kukunya yang tajam itu mulai rontok satu-satu. Tapi dia harus pegang batu karang. Lalu dia natap matahari, lalu dia melihat teman-temannya sedang terbang melintasi badai. Lalu dia berpikir, dulu aku juga begitu. Dulu aku berkhotbah, tapi sekarang dikhotbahin. Dulu aku diberkati, tapi sekarang kok jadi soro susah payah. Dulu aku suka memberi, tapi sekarang kok sepertinya untuk memberi pun rasanya nggak cukup ya. Itu Raja Wali dewasa yang sedang rontok bulu. Jangan mencoba terbang dengan kekuatan. Sebab kalau Raja Wali ini mencoba terbang dengan kekuatannya, maka tubuhnya akan hancur di batu-batu karang yang terjal. Apa yang dia lakukan? Dia bertahan di tengah-tengah mau dingin. Dia bertahan di tengah-tengah panas. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Maka tumbuh bulu-bulu halus. Bulu-bulu itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Maka suatu waktu, dia mulai merentangkan sayapnya dan mulai mengebas-gebaskan sayapnya. Lalu dia mulai terbang. Dan ketika dia terbang, kekuatan terbang Raja Wali muda ini melebihi kekuatan terbang 20 tahun yang lalu. Kecepatannya melebihi 20 tahun yang lalu. Alkitab berkata, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Proses tidak menghancurkan saudara. Mungkin Anda kepanasan, mungkin Anda merasa sendiri, mungkin Anda melihat teman-temanmu terbang, mungkin Anda lihat teman-temanmu lagi diberkati, mungkin Anda melihat bahwa teman-temanmu sedang naik hebat, tapi Anda sedang rontok bulu, untuk terbang pun gak bisa, untuk makan pun sulit. Bertahanlah, itu proses. Puas dengan jati diri. Aku Raja Wali bukan ayam kampung. Katakan, saya Raja Wali bukan ayam kampung. Tulis Bapak Ibu, saya Raja Wali bukan ayam kampung. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. He gives you
the good things that you want, so you become strong against as a young eagle. Dia memberi Anda hal-hal yang baik, yang Anda inginkan. Jadi kamu menjadi kuat kembali seperti elang muda. Kamu, saya, menjadi kuat kembali seperti elang muda. Ketika melewati proses, ketika melewati ujian, ketika melewati tantangan, itu puas dengan Tuhan. Saya melihat muka-muka yang puas dengan Tuhan malam hari ini. Anda puas dengan Tuhan ketika Anda suka memuji Tuhan. Anda puas dengan Tuhan ketika apa, saudara? Yang kedua tadi, Anda puas dengan Tuhan ketika Anda suka mengampuni. Anda puas dengan Tuhan ketika Anda melewati proses kehidupan. Malam hari ini, saya sama istri akan memberkati keluarga-keluarga. Tidak per satu-satu, nanti istri saya akan berdoa kepada ibu-ibu, saya akan berdoa kepada bapak-bapak. Sehingga kita puas dengan Tuhan. Kemudian nanti kita akan memberkati keluarga-keluarga all family malam ini. Sekaligus semua berharap untuk Anda terima sesuatu dari Tuhan malam ini. Haleluya. Amin. Berapa banyak Anda diberkati Tuhan? Bapak Ibu tulis, saya diberkati oleh Tuhan. Saya puas dengan Tuhan malam ini. Ya, jangan gantikan kepuasanmu dengan hal-hal dunia. Dunia menawarkan yang sementara. Tuhan menawarkan yang terbaik bagi kita.